Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling kuat selamat buat dulur-dulurku semuanya, persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda Madiun, dimanapun jenengan semua berada. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam menjalani semua aktivitas kita sehari-hari, dimudahkan rezeki kita, dan diberikan kesehatan sehingga kita dapat selalu menjalankan ibadah kita, entah apa agama jenengan semuanya. Tentunya marilah kita selalu mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dulur-dulurku semuanya dan teman-temanku semuanya, di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan ya, yang tentunya sudah masuk, dan juga ada beberapa istilah-istilah yang tentunya ya menurut saya karena jenengan semua belum tahu sehingga salah dalam penyebutan. Jadi di sini saya berusaha untuk memberikan sedikit gambaran atau sedikit penjelasan sehingga di kemudian hari tidak ada kesalahan-kesalahan dalam menyebut istilah-istilah yang ada di persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda Madiun. Nah, dulur-dulurku semuanya dan teman-teman semuanya, untuk yang pertama yaitu istilah penyebutan warga. Mungkin kita sering mendengar istilah warga dalam pencak silat ya. Entah itu pencak silat apapun, itu sering sekali kita menyebut anggota-anggota yang tentunya yang sudah masuk di organisasi pencak silat itu dengan sebutan warga. Tapi ada pengecualian di persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda Madiun. Jadi di PSHW itu sendiri kita tidak menggunakan istilah warga. Kita menggunakan istilah saudara. Kenapa kok kita menggunakan istilah saudara atau menyebut anggota-anggota anggota dari PSHW itu dengan sebutan saudara? Itu ada saudara muda, ada saudara tua. Tentunya itulah yang membedakan antara saudara-saudara yang lain. Jadi dengan istilah atau penyebutan saudara itu kita menganggap bahwa kita itu suatu kesatuan. Jadi tidak ada perbedaan di dalam keanggotaan di persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda Madiun. Jadi selama dia itu sudah mengikuti kecerdasan dasar dan sudah sah masuk menjadi asuhan dari PSHW, nah di situ kita tidak menyebutkan dengan sebutan warga, tapi di PSHW kita menyebutnya dengan istilah saudara atau kita sebut saudara. Sehingga tidak ada lagi perbedaan, entah itu dengan kemampuan si A yang segini, kemampuan si B yang segini, itu tidak ada perbedaan karena kita itu saudara. Dan layaknya seorang saudara, kita itu harus saling bahu-membahu, saling bantu-membantu antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Suatu misal, jika memang ada salah satu saudara kita yang mengalami atau mendapatkan suatu permasalahan, nah disitulah saudara yang lain harus memberikan masukan atau memberikan solusi kepada saudara kita yang satunya. Maka dari itulah kenapa sebutan di PSHW itu saudara, karena agar tidak terjadi kesenjangan antara saudara yang satunya dengan saudara yang lain. Nah, jika memang seperti itu, lalu apakah yang membedakan orang yang baru masuk menjadi asuhan dari PSHW dengan orang yang sudah lama atau sudah berlatih lama di PSHW? Itu tentunya nanti kalau memang jenengan itu sudah masuk menjadi asuhan dari PSHW, jenengan akan tahu sendiri apa perbedaan saya dengan saudara-saudara yang sudah tua. Nah, dan selayaknya ini ya teman-teman semuanya, selayaknya saudara yang muda itu menghormati saudara yang tua. Itu selayaknya. Pun sebaliknya, walaupun saudara tua, kita juga harus menghormati saudara yang muda dan membimbing saudara-saudara kita yang lebih muda. Nah,
itulah salah satu yang saya bahas di video kali ini, yaitu tentang istilah warga. Jadi di PSHW tidak ada istilah warga, yang ada istilah saudara. Nah, terus yang kedua, ada yang bertanya, apakah setelah menjadi warga? Nah, itu tadi ya, karena ini menyikapi apa yang saya bahas sebelumnya. Jadi tidak ada warga. Setelah menjadi saudara dan kita sudah naik tingkatan, nah naik tingkatan ya, apakah harus masih terus berlatih? Perlu diketahui teman-teman semuanya, jadi untuk berlatih di PSHW itu tidak ada batasan tingkatan. Kita sudah melalui proses kecerdasan dasar. Nah, dari situlah kita nanti mulai berlatih. Entah itu berlatih gerakan pencaksilat, berlatih kerohanian. Itu kita lakukan setelah kita melalui proses kecerdasan dasar. Nah, dan jika memang jenengan sudah menyelesaikan semua materi yang ada sudah kita selesaikan, dan jenengan merasa bahwa saya sudah mampu untuk naik tingkatan, dan jenengan itu lalu naik tingkatan. Nah, apakah terus selesai di situ? Tentunya tidak. Jadi untuk berlatih itu kita tidak selesai di situ saja, karena untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu dari Persaudaraan Setia-Hati Winongo Tunas Muda Madiun, itu terus berkelanjutan teman-teman. Jadi walaupun jenengan sudah naik tingkatan, entah itu tingkatan AA, jadi dari Madya ke AA atau Al-Amin, terus AA2 dan seterusnya, itu jenengan akan terus berlatih dan berlatih. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Nah, itulah teman-teman, itulah salah satu keunikan dari Persaudaraan Setia-Hati Winongo Tunas Muda Madiun. Jadi untuk menimba ilmu di PSHW itu tidak hanya dari awal sampai kita naik tingkatan. Jadi walaupun kita sudah naik tingkatan, kita masih terus belajar, dan tentunya tingkatan pembelajaran yang kita dapatkan itu pun akan berbeda dari tingkatan awalnya. Nah, itulah salah dua pembahasan yang saya bahas di video kali ini. Jadi yang pertama, bahwa di PSHW tidak ada istilah warga, yang ada itu adalah istilah saudara. Dan yang kedua, untuk berlatih di PSHW itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Jadi walaupun kita sudah naik tingkatan, kita masih harus terus berlatih dan terus berlatih, sehingga apa yang kita dapatkan di PSHW itu akan semakin mantap dan terus lebih mantap lagi. Nah, itulah teman-teman semuanya, sedikit penjelasan dari saya, dan semoga video ini dapat memberikan gambaran buat teman-teman semuanya yang kiranya ingin masuk menjadi asuhan dari Persaudaraan Setia-Hati Winongo Tunas Muda Madiun. Sekian dulu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.